Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang berbeda karena saya akan mengajak sahabat petani semua untuk bertemu kepada seorang petani yang beliau ini mengaplikasikan semprot untuk antisipasi patek pukul 1 malam. Oke, ingin tahu apa aplikasinya dan apa perbedaannya dengan aplikasi di siang hari? Oke, jika ingin tahu, pastikan untuk tonton video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Robi Fajar. Seperti yang dikatakan di awal tadi, rasa penasaran saya sangat tergugah ketika ada teman PPL lapangan saya memberi informasi bahwasanya ada seorang petani yang merelakan jam 1 malam itu menyemprot untuk antisipasi patek. Sebenarnya apakah ini berefek atau maksimal atau tidak dan apa saja aplikasinya? Nanti kita akan langsung wawancara dengan beliau. Tapi sebelum masuk ke sesi wawancara, kita akan melihat bersama-sama kondisi lahan beliau dan kondisi lahan di sekitarnya. Karena nanti kita akan melihat secara langsung apakah berimbas atau tidak cara yang beliau gunakan ini. Jadi tanpa lama-lama, kita akan langsung masuk ke video untuk melihat kondisi lahan beliau saat ini. Baik sahabat tani semua, jadi seperti ini ya hasil dari tanaman beliau. Dan untuk saat ini beliau menanam cabai rawit. Dan seperti yang saya dikatakan di awal tadi, bahwasanya hal yang menariknya adalah beliau itu merelakan jam 1 malam itu menyemprot tanaman cabainya untuk antisipasi patek. Dan untuk saat ini alhamdulillah selama saya membuat video ini, konten ini, saya sangat minim sekali ya menemui patek. Ada, tapi sangat sedikit sekali. Dan satu tanaman itu belum pasti ada pateknya. Dan di sini memang untuk tanaman beliau rawitnya itu seperti tanaman umum petani pada umumnya, tidak 100% bagus. Masih ada yang kuning, di situ juga kuning, di situ juga ada serangan trip tadi. Tapi kita yang akan bahas itu adalah hal yang menariknya adalah di mana beliau itu semprot di waktu malam hari, kurang lebih jam 1 informasi yang saya dapat. Dan memang alhamdulillah ya, bisa dikatakan ini cukup hebat karena ada hasilnya di mana patek bisa terminimalisir. Dan saya juga ingin mengajak sahabat tani semua bahwasanya di lahan samping beliau ini merupakan ada lahan cabai yang kurun waktu tanamnya itu selisih setengah bulan menurut informasi. Dan ini sangat cukup berbeda jauh. Jika ini tanaman beliau masih petik dan buahnya masih banyak meskipun tanamnya kuning, kita akan turun dan melihat kondisi lahan milik tetangganya ini. Dan ternyata terserang patek. Ini terserang patek ya sahabat ini semua. Ini bisa dilihat sendiri. Ini bahkan tanamannya mungkin sudah tidak terurus karena hampir 90% ya terserang patek. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, sampai kering seperti ini. Dan ada hal yang lebih menarik lagi di mana ini berdekatan ya tanaman tetangganya dan tanaman milik beliau. Akan tetapi di sini hal yang menariknya lagi adalah tanaman beliau ini masih aman dan tidak tertular gitu loh. Nah, bisa dilihat ya. Oke, jadi di sini kita sudah berkeliling kondisi lahan milik beliau dan ternyata meskipun tanamannya di samping ini merupakan tanaman yang terserang patek, tapi alhamdulillah tanaman beliau itu masih aman dari patek. Bahkan ini masih petik dan masih panen di harga yang cukup baik seperti hari ini. Nah, apakah penyemprotan di malam hari juga berpengaruh ataupun ada faktor-faktor lain yang obat-obat atau apa yang beliau gunakan? Dan tanpa lama-lama lagi kita akan langsung wawancara dengan beliau dan saya akan memperkenalkan langsung dengan sahabat tani semua, dimana jika pada umumnya orang-orang jam 1 itu masih pada istirahat, beliau meluangkan waktu. Sebenarnya apa motivasi beliau jam 1 itu semprot untuk antisipasi patek? Oke, tanpa lama-lama kita akan masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat tani semua, dan tanpa lama-lama lagi sekarang saya sudah ada di samping petaninya langsung. Silakan Pak, mungkin bisa mulai dari perkenalan. Nama Bapak siapa? Ya, nama saya Bapak Masud. Bapak Masud ya. Alamat? Tejo Warno, Taman Agung. Oke, Tejo Warno, Taman Agung, Muntilan. Muntilan ya Pak ya. Yes. Oke.
Untuk varietas Pak, varietas sendiri menggunakan varietas apa Pak cabenya? Savana, Pak. Savana ya Pak ya. Untuk jarak tanam sendiri Pak 50. 50 cm. Ya. Dan untuk tanaman Anda Pak, ini total berapa tanaman Pak? 1.800. 1.800. Dan hari ini sahabat tani semua, saya ingin memberikan satu hal yang menarik, di mana beliau ini hanya mendapatkan satu kresek ini ya Pak ya. Ya. Satu kresek ini dari jumlah tanaman 1.800 tanaman, hanya satu kresek ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih Pak, untuk apa Pak sebenarnya motivasi Bapak itu semprot aplikasi untuk antisipasi patek ya Pak ya? Ya. Itu jam 1 malam Pak, di malam hari. Itu motivasi utama Bapak itu apa Pak? Ya, kalau mulai jam 1 malam saya perkirakan embun itu sudah nggak keluar lagi. Iya, siap. Jadi setelah jam 1 malam saya nyemprot, istilahnya setelah disemprot sudah tidak ada embun lagi. Oh, jadi seperti yang kita tahu, air hujan di malam hari itu berefek pada patek ya Pak ya? Ya. Nah, jadi harapannya itu setelah diguyur hujan langsung semprot gitu Pak ya? Ya. Dan untuk saat ini Pak, aplikasi yang Bapak gunakan itu apa saja Pak formulanya Pak? Ya, untuk obat jamurnya saya menggunakan Diktan sama Amistartop, terus cover WP, terus sama inseknya Resotin, sama obat bunga itu Kalinet. Oke, siap. Karena saat ini kan musim hujan ya Pak ya? Ya. Untuk pelekat Bapak menggunakan apa ini? Saya masih menggunakan cover itu. Oh, Cover jadi WP, ya itu termasuk pelekat sama perata. oh, jadi itu apa itu karena bahan aktifnya silika, jadi Bapak memang sengaja tidak beli pelekat dan menggunakan dari bahan aktif tadi ya Pak ya? Ya. Oh alah ya, cukup luar biasa karena cukup mengerti bahan aktif, jadi tidak perlu menggunakan pelekat, hanya memanfaatkan dari cover WP karena mengandung silika, jadi kan ada pelekatnya ya Pak ya? Ya. Mantap. Dan untuk saat ini Pak, petik kedua ini terakhir dapat berapa kilo Pak? Pertama 7 kilo. 7 kilo, mungkin ya. Ini kedua ini 15 kilo. Alhamdulillah, dan semakin hari semakin bertambah ya Pak ya? Amin ya. Oke, sekarang kita kembali ke materi tentang semprot di malam hari. Untuk saat ini Pak, yang Bapak bisa rasakan Pak, hasil dari penyemprotan di malam hari, khususnya untuk antisipasi patek ya Pak ya, itu apa Pak yang jenengan rasakan gitu? Yang pertama jelas tidak panas. Terus yang kedua juga lebih telaten. Oh ya, tidak panas jadi lebih telaten gitu Ya. Pak ya. Nah, Terus itu kelihatannya kalau di malam hari itu cabai-cabai itu lebih untuk meresap bahan makanan itu lebih cepat gitu lebih Pak cepat ya. ya. Siap. Di sebelah bawah ini terkena patek, alhamdulillah punya saya cuma sedikit-sedikit lah. Oh ya, siap. Jadi memang ada hasilnya gitu Pak ya. Dan untuk aplikasi juga Pak, apabila semisal di malam hari Bapak sudah melakukan aplikasi via semprot ya Pak ya, Ya. apakah itu di siang hari juga aplikasi Pak jenengan? Tidak. Oh tidak ya Pak ya? Malam hari. Cuman malam hari aja ya Ya. Pak ya. Jadi memang terfokus untuk semprot via malam hari karena menurut Bapak itu waktu embun dan langsung dibersihkan, jadi lebih maksimal gitu Pak ya. Ya, Dan ya. penyerapan nutrisi juga lebih bagus gitu Pak ya. Ya. Oke sahabat tani semua, itu ya jawaban dari beliau kenapa, apa motivasi beliau karena semprot di malam hari mungkin ya Pak, sudah terjawab semua. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan untuk sahabat petani semua yang menonton video ini. Dan itu airnya pakai air sumur. oh pakai air sumur ya Pak? ya. Air sumur, oke. Ada tambahan satu lagi, pakai air sumur itu Pak ya? Ya. Oke. Ada lagi Pak mungkin bisa ditambahkan? Sudah. Oh ya sudah ya Pak ya. Oke, terima kasih sahabat tani semua. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Dan juga tunggu video saya selanjutnya. Saya Robi Fajar Biangi, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.